Ya, sebelum masuk ke berdiri kita ada sukacita pada pagi hari ini. Semua baik katakan merasa sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Ya, tadi sudah disebutkan kita masuki hari ketiga di tahun 2021 ini. Ada semangat baru, amin. Ada sukacita baru, amin. Ada puji-pujian yang kita naikkan dengan suasana yang baru, amin. Kita mau bersukacita hari ini, amin.
kami bersyukur dan terima kasih pada Tuhan karena Tuhan sudah mengantar kami ke tahun 2021. Kami bersyukur jikalau hari ini ibadah perdana kami di tahun 2021 kami dapat menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami, memberkati kami dan memampukan kami untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah dan pelayanan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita dan kita akan mendasari firman Allah dari dua bagian Alkitab yang saya bacakan. Yang pertama dari Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 yang berbunyi demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saya sambung dengan Ulangan pasal 31 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Saya ulangi ayat yang 31, ulang 31 ayat 7 dan 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini merupakan sesuatu yang penting kita pikirkan bersama-sama pada hari ini. Maka tema kita memasuki tahun baru, minggu yang pertama di tahun 21 ini, yaitu jangan takut. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, banyak hal yang menakutkan. Informasi-informasi yang kita terima di tengah-tengah dunia ini, baik melalui televisi, ya media sosial dan macam-macam yang kita terima melalui internet dan segalanya. Saudara sekalian, selalu menyajikan, selalu memberikan hal-hal yang tidak memberikan kepastian dalam kehidupan ini, yang menakutkan, yang mengerikan, yang disajikan. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, secara manusia ini sesuatu yang real, bahwa dunia ini memang menyajikan, menawarkan atau menginformasikan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menakutkan di dalam kehidupan kita ini. Tetapi bersyukur bagi kita orang yang percaya, orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Kata firman Tuhan, jangan takut, jangan takut. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, istilah jangan takut ini perlu kita pikirkan dan kita renungkan pada hari ini, dalam rangka kita akan memasuki, mengarungi kehidupan kita di tahun yang baru ini. Jangan takut. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 tadi mengatakan, kehadiran Yesus membuat sukacita, bukan ketakutan. Sesuatu yang berbalik.
Kalau dunia ini menyajikan dan menawarkan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan. Tetapi Natal dan Yesus datang ke dalam dunia ini dalam rangka Dia memberikan informasi, menjelaskan kepada kita dan menjamin kehidupan kita. Jangan takut, sebab Yesus datang memberikan kesukaan yang besar. Kalau kita membaca dalam Ulangan tadi, saudara sekalian, dapat kita simpulkan bahwa arti ayat itu dikatakan banyak kesulitan. Maka dimulai dengan kuatkanlah hatimu, menandakan dan menjelaskan kepada kita bahwa di dalam mengarungi kehidupan ini banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak hambatan, dan banyak hal yang menakutkan dan mengerikan. Tetapi kita bersyukur, firman Tuhan katakan jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Tuhan sendiri, Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menentukan hidup atau mati, yang menentukan berhasil atau gagal. Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau Sang Penguasa, kalau Sang Pencipta yang menentukan hidup kita, yang berkata jangan takut dan bersama-sama dengan kita, seharusnya kita umat Tuhan tidak perlu takut dan tidak perlu yang sesuatu yang mengerikan. Secara manusia pasti saya dan saudara mengalami ketakutan, tetapi di tengah-tengah semacam ini kita ada jaminan, ada suatu pengharapan, ada sesuatu yang dapat memberikan kepada kita kekuatan dan keberanian. Tuhan kita bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini firman Allah sangat menolong kita memasuki tahun yang baru ini. Saya menyiapkan firman Allah ini, saya dikuatkan. Saya sebagai manusia seringkali juga dan pernah mengalami ketakutan itu. Tetapi firman Allah ini mengingatkan, meneguhkan bahwa kita semua tidak perlu tenggelam dalam ketakutan. Kenapa orang takut? Orang takut, saudara sekalian, oleh karena dia merasa kecil. Jadi kalau orang yang merasa kecil dan merasa tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, maka dia akan merasa takut mengarungi kehidupan ini. Mungkin saudara sekalian dan saya menghadapi tahun 2021 ini, saya merasa tidak mampu dan tidak sanggup, dan saya tidak seperti orang ini, tidak seperti dia yang punya itu dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, ingin saya katakan bahwa firman Allah katakan jangan takut, jangan melihat diri kita, jangan hanya melihat kemampuan kita, jangan melihat apa yang kita miliki. Kalau kita melihat apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, apa yang kita ada, dan apa kemampuan kita, maka kita akan mengecilkan diri kita, maka kita akan membuat kita tidak berdaya dan merasa tidak ada arti dan tidak ada kesanggupan apa-apa. Oleh sebab itu, saudara sekalian, orang yang merasa kecil karena dia melihat dirinya sendiri, latar belakangnya, kemampuannya, dan apa yang dia miliki, maka dia merasa kecil dan merasa tidak berdaya, merasa tidak ada kemampuan, dan dia merasa bahwa saya ini memang tidak sanggup dan tidak dapat. Nah, oleh sebab itulah saudara sekalian, tatkala saya dan saudara merasa kecil, maka kita akan mengalami ketakutan. Mengalami ketakutan mengarungi kehidupan, mengalami ketakutan dalam kala kita berjuang. Kita takut mengarungi perjuangan hidup dalam dunia ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kata firman Tuhan, jangan takut, jangan lihat dirimu, tetapi lihat ya Tuhan yang menyertai, kata firman, yang bersama-sama dengan kamu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Yang kedua, orang sangat merasa takut itu karena dia melihat permasalahan dalam dunia ini, dalam dunia terlalu besar. Dia tidak sanggup menyelesaikan masalah itu. Dia hanya melihat kesulitan. Dia melihat ada permasalahan yang ada. Dia hanya melihat situasi dan keadaan. Maka dia mengalami ketakutan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, orang yang melihat permasalahan, melihat situasi dan keadaan ini yang mengerikan, maka dia akan menjadi takut.
Seringkali kita mendapatkan informasi kalau ada demo di Jakarta, sebaiknya jangan keluar, ya sebaiknya tidak melintasi jalan ini dan sebagainya, karena ada demo dan sebagainya. Saudara sekalian, informasi ini menjelaskan ada sesuatu yang terjadi yang menakutkan, yang membuat kita harus berhati-hati di situ. Saudara sekalian, kita tidak hanya melihat masalah, kita paham dan kita mengerti masalah kita, supaya kita bisa menyelesaikannya, supaya kita bisa memikirkan jalan keluarnya. Tetapi kita jangan melihat masalah dan situasi dan keadaan dunia ini yang sangat besar, yang tidak bisa terselesaikan, yang tidak bisa dituntaskan dan tidak jalan keluarnya. Saudara sekalian, orang yang melihat masalah terlalu besar, maka dia mengalami ketakutan. Kalau orang yang melihat dunia ini sangat menakutkan dan sulit, maka dia akan mengalami ketakutan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita jangan melihat dunia ini dengan segala permasalahannya, dengan segala informasinya terlalu besar. Ada masalah, dunia ini ada masalah. Sekarang masalah ekonomi, masalah kesehatan dan sebagainya memang ada. Tapi kita jangan yang melihat masalah kesehatan, masalah ekonomi, tetapi kita melihat Tuhan yang sanggup menolong kita, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kita mengalami ketakutan karena kita mengabaikan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan kita abaikan atau terabaikan karena kita terlalu fokus dengan dunia ini, karena terlalu fokus dengan kesulitan kita, dengan situasi dan keadaan dunia ini. Misalnya sekarang kita terlalu fokus, terlalu konsentrasi dengan masalah penyakit. Memang penyakit sekarang tidak dapat dihindari dan itu memang terjadi dan ada. Ada orang berkata kepada saya, "Pak, memang COVID-19 itu ada." Saya katakan realitanya ada. Seluruh dunia ini membicarakan dan banyak terjadi hal-hal yang menakutkan dan mengerikan di tengah-tengah dunia ini. Dan saya pernah mengalami di karantina dan memang saya melihat ada, kenyataannya ada. Saudara sekalian, memang ada, tetapi saudara dan saya, kita jangan mengabaikan Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang agung itu. Dan kalau saya sakit, saya sangat lemah. Saya sudah kasih nomor rekening ATM saya kepada ibu. Ini untuk apa ibu katakan? Saya bilangkan saya merasa sangat lemah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, supaya tahu. Saudara sekalian, ada sesuatu yang lemah. Saya melihat diri saya sangat lemah, sehingga harapan untuk maju dan hidup itu saya sudah kehilangan di situ. Maka saya kasih nomor rekening saya, ATM saya dan sebagainya. Saudara sekalian, karena saya melihat diri saya dan melihat situasi dan keadaan yang ada ini menakutkan. Saya tidak melihat di dalam waktu itu bahwa Allah yang besar. Besok harinya, di tengah-tengah perenungan saya dan melihat bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan dapat menyembuhkan, maka yang keluar dari mulut saya, mujizat masih ada. Tuhan sanggup dan dapat menolong saya, dan saya kembali di tengah-tengah keluarga dan umat Tuhan. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, kita melihat situasi dan keadaan yang ada ini, kita melihat Tuhan yang ada bersama kita. Kita tidak pahami atau terabaikan karena kita tertuju, terkonsentrasi kepada situasi dan keadaan yang ada. Saudara sekalian, orang takut karena Tuhan yang besar terabaikan di dalam dirinya. Tuhan yang besar tidak dijadikan pendamping dan tumpuan di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sulit, maka kita mengalami ketakutan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kalau kita melihat situasi dan keadaan yang ada, kita mungkin merasa kecil, tetapi saudara sekalian, kita lupa juga bahwa saudara dan saya adalah ciptaan Allah yang segambar dengan Allah, yang punya nilai tinggi, yang punya nilai besar, yang punya perhatian, diperhatikan Tuhan secara khusus dalam kehidupan ini. Maka dikatakan, aku
akan bersama-sama dengan engkau, tidak meninggalkan dan tidak membiarkan engkau. Artinya apa? Saudara sekalian, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang bernilai tinggi di mata Tuhan. Kalau sesuatu yang bernilai, maka akan terjadi perhatian khusus di dalam diri kita. Kalau Tuhan melihat saya dan saudara orang yang bernilai, maka pandangan dan perhatian Tuhan kepada saudara-saudara mendapatkan perhatian khusus. Maka Dia katakan, jangan takut, jangan takut, aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau. Saudara sekalian, karena saya dan saudara punya nilai besar, punya nilai tinggi di tengah-tengah dunia ini dan di hadapan Allah, maka seharusnya kita tidak perlu takut mengarungi kehidupan ini. Situasi memang ada, kesulitan ada, dan penyakit ada, kesulitan macam-macam, ekonomi dan macam-macam itu ada. Tetapi saudara sekalian lihat dan pahami, saya saudara adalah orang yang bernilai tinggi di mata Tuhan. Maka saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan firman Allah ini benar akan terjadi karena kita punya nilai di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Yesus, jangan takut mengarungi kehidupan ini, karena takut itu sesuatu yang mengerikan. Ketakutan itu sesuatu yang membuat kita tidak berdaya dan tidak punya kemampuan untuk bergerak dan maju. Takut itu saya simpulkan sesuatu yang mengerikan dalam kehidupan umat manusia. Tapi ketakutan itu terjadi dalam hidup manusia. Yang mengerikan ada dan sering terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kenapa takut itu mengerikan? Takut itu mengerikan, saudara sekalian, karena takut itu membuat saudara dan saya tidak berani melangkah. Kalau kita mengalami ketakutan di hadapan kita, perjalanan hidup kita, maka saya dan saudara tidak berani, tidak punya kemampuan, tidak sanggup untuk melangkah. Kita akan berdiam diri, kita akan terus berputar-putar dengan diri kita, situasi kita. Maka saya katakan, ketakutan itu sesuatu yang mengerikan. Ketakutan itu sesuatu yang sangat menyesatkan kehidupan ini. Saudara sekalian, takut itu sangat mengerikan karena saya dan saudara dan umat manusia tidak berani melangkah mengarungi kehidupan. Padahal hidup manusia ini tidak bisa berdiam diri. Manusia tidak bisa bertahan saja. Manusia harus melangkah. Manusia itu harus bergerak maju ke depan. Dia tidak bisa bertahan dan dia tidak bisa mundur. Simpang melangkah ke kanan, lari ke kiri, tidak bisa. Dia harus melangkah. Tetapi saudara sekalian, karena ketakutan yang menjadi bagian hidupnya, maka dia tidak dapat melangkah dan tidak berani melangkah. Maka mengerikan saudara sekalian kalau saya dan saudara hidup dalam ketakutan. Yang kedua, takut itu mengerikan karena memberikan informasi yang melemahkan. Saudara sekalian, orang yang mengalami ketakutan, maka informasi yang disampaikan kepada sesama adalah sesuatu yang tidak membangun, sesuatu yang tidak menguatkan, sesuatu yang melemahkan sesama kita. Kalau kita membaca dalam kitab saudara sekalian Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 37, itu informasi 10 pengintai. Ya, tatkala mereka pulang dari pengintaian bersama Yosua, mereka mengalami ketakutan dan memberikan informasi yang mengerikan dan menakutkan, melemahkan bangsa Israel yang lain. Saudara sekalian, kalau saya dan saudara mengalami ketakutan dan takut mengalami kehidupan ini, maka informasi penjelasan kita kepada sesama adalah sesuatu yang melemahkan dan tidak menguatkan dan tidak membangun sesama kita. Berbeda dengan orang-orang yang punya keberanian dan tidak mengalami ketakutan dan punya optimis besar ke depan, maka informasi yang membangun, informasi yang menguatkan, informasi yang mensejahterakan, informasi yang mendorong orang untuk maju, bukan informasi yang mengerikan dan melemahkan. Tetapi sekarang saya katakan, informasi yang disampaikan orang ketakutan melemahkan, tidak membangun, tidak menguatkan, tidak mendorong orang untuk maju, melainkan untuk orang untuk mundur ke belakang dan lari, minimal bertahan dan mengalami kematian dalam kehidupan ini.
Saudaraku yang dikasih dalam Yesus, takut itu mengerikan, karena takut itu mematikan orang lain. Informasi yang orang mengalami ketakutan membuat orang itu mati dalam mati beraktivitas, mati kreatif, mati inisiatif, dan semuanya mati bahkan hidupnya. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 13 tentang para pengintai itu, karena dampak informasi 10 pengintai yang mengalami ketakutan tatkala melihat orang-orang yang diintai itu besar gagah dan melihat diri mereka, maka banyak orang Israel yang tidak sampai ke tanah perjanjian, termasuk 10 orang ini yang masuk pada Yosua dan Kaleb dan keturunannya yang percaya Tuhan. Saudara sekalian, mematikan informasi orang yang takut, orang yang tidak punya keberanian maju ke depan, itu membuat orang gagal, membuat orang mati langka, membuat orang mati dalam perjuangannya. Arti mati di sini, mati tidak bergerak, tidak dapat berjuang, tidak berani melakukan sesuatu lagi, mati lagi, mati arah, mati semangat perjuangannya. Saudara yang dikasih dalam Yesus, nah ini saudara sekalian, maka saya katakan mati itu mengerikan. Di samping itu saudara sekalian, ketakutan itu membuat orang gagal. Jadi kalau orang mengalami ketakutan, saya dan saudara lebih banyak mengalami ketakutan, atau informasi yang saya sampaikan, yang saudara sampaikan kepada orang lain berdasarkan ketakutan yang kita hadapi, maka akan membuat kita gagal, orang juga gagal. Padahal hidup ini, kata firman Tuhan, perlu saling membangun, saling menguatkan satu sama lain untuk maju ke depan. Tetapi orang yang takut, saudara sekalian, dia membuat orang gagal, membuat orang tidak berani melangkah, tidak berani berjuang lagi. Akhirnya dia mundur dan gagal dalam perjuangan. Saudara yang dikasih dalam Yesus, saya tidak terlalu suka dengan orang yang pesimis. Saya banyak bergaul dengan orang, ada yang punya semangat tinggi, punya keyakinan tinggi, tapi ada juga orang yang kurang yakin, lemah. Wah sulit ini, ini begini macam-macam sebagainya. Saya tidak katakan langsung, tapi dalam hati saya, kawan ini begini. Tapi saya berkata kepada kawan-kawan semacam ini, saya yakin dan percaya kalau Tuhan bersama kita bisa. Situasi sekarang bisa berubah, bisa berubah bersama-sama Tuhan. Saudara sekalian, kita perlu membangun keberanian kita mengarungi kehidupan ini. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kalau Tuhan izinkan saudara dan saya masuk di tahun baru, berarti saudara sekalian tidak perlu takut lagi. Kita masuk di tahun baru dalam pengertian pemahaman di sini bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan sudah tolong saya dan saudara. Tuhan sudah menyertakan kepada kita, Dia menyertai kita. Dia membuktikan bahwa Dia tidak membiarkan kita. Maka Dia bawa saya saudara masuk di tahun yang baru ini. Artinya apa? Artinya saudara sekalian, Tuhan sudah berbuat, Tuhan sudah menepati janjinya, dan Tuhan punya rencana lagi buat saudara dan saya. Jadi kalau saya dan saudara diizinkan Tuhan untuk dapat menengaruhi kehidupan di 21 ini, meskipun informasi yang mengerikan dan menakutkan, tapi Tuhan mempunyai rencana untuk kita semua, supaya kita menjadi orang yang menginformasikan. Bersama-sama dengan Tuhan itu bisa. Bersama-sama dengan Tuhan kita kuat. Bersama-sama dengan Tuhan kita sanggup melakukan, mengarungi kehidupan ini, melewati hari-hari besok di dalam kehidupan ini. Artinya Tuhan punya rencana. Saudara dan saya akan menjadi saksi dan menjadi berkat bagi sesama.
Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, tahun baru kita masuki ini hari yang ketiga, minggu yang pertama, membuktikan, menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita. Bagi saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, Dia menjelaskan kepada kita bahwa perjuangannya, kesempatan dia untuk hidup dalam penderitaan di dunia ini selesai, dan dia masuk ke tempat yang indah, tempat yang telah Tuhan janjikan, punya rencana indah. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, tahun baru Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan saudara untuk kembali mengarungi kehidupan di 21 ini. Tuhan menyatakan Dia tidak membiarkan saya dan saudara. Dia tidak meninggalkan saya dan saudara. Dia tidak akan membuat kita tenggelam di dalam situasi dan keadaannya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk memikul situasi dan keadaannya. Kita tidak tahu hari esok. Saya membaca di internet dan mendengar informasi, belum terlalu banyak yang dapat memberikan sukacita dan pengharapan yang besar. Kalau kita membaca, memahami tentang perkembangan situasi politik di Timur Tengah, Hizbullah dikatakan sudah siap dengan segala perlengkapannya untuk menghancurkan ataupun untuk membuat Israel berantakan dan sebagainya, kira-kira begitu. Artinya apa? Informasi ini sesuatu yang menakutkan. WHO menjelaskan tentang perkembangan penyakit. Saudara sekalian, tentang penyakit, wah ini ada lagi penyakit yang sebangsa corona. Ada lagi. Nah, saudara sekalian, informasi semacam ini. Tapi ingin saya katakan, saudara sekalian, Tuhan sudah antar saya dan saudara 2021. Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan jaga kita. Tetapi kita tetap memperhatikan dan menjaga diri kita. Seperti kita sekarang, ada protokol kesehatan yang kita lakukan, kita jalankan, kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita, menjaga sesama kita. Tuhan akan. Oleh sebab itu berikan maksud. Dan Tuhan tahu saya dan saudara akan dapat menjaga diri, menolong diri sendiri dan menolong orang lain, dan bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Nah, dengan demikian, jangan takut kepada Tuhan, karena Tuhan yang menentukan, Tuhan yang berkuasa, hidup atau mati, gagal atau berhasil, sehat atau sehat, itu ada dalam tangan Tuhan. Semuanya ada dalam tangan Tuhan. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Semuanya ada dalam keputusan Tuhan untuk diri kita dan untuk dunia ini. Saudara sekalian, kalau yang sang penentu bersama-sama dengan kita, seharusnya saya dan saudara tidak perlu tenggelam dalam ketakutan. Kita berjuang terus bahwa bersama Tuhan saya akan bisa lewati hari ini. Bersama-sama dengan Tuhan saya akan bisa dan sanggup melewati perjuangan, kesulitan hari ini. Terus berhasil memandang kepada Tuhan. Nah, pelajaran apa yang kita perlu terima, yang kita perlu camkan dalam hidup kita sekarang? Saudara sekalian, informasi dan dunia ini banyak hal yang menakutkan. Informasi dan penjelasan situasi dan keadaan menakutkan kita, menakutkan semua orang di dunia ini. Tetapi ingat, Tuhan bersama-sama dengan kita. Di tengah situasi dan keadaan, informasi yang disampaikan kepada saudara-saudara yang menakutkan dan mengerikan ini, ingat Tuhan yang bersama-sama dengan kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Aku tidak akan membiarkan dan tidak meninggalkan Engkau. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan melebihi penguasa dalam dunia ini, yang berkuasa melebihi segala-galanya. Ingat itu, paham, supaya kita dapat berjalan mengarungi kehidupan ini. Informasi-informasi tentang hal-hal yang menakutkan akan terus terjadi, Bapak sekali. Kita mendengar televisi, membaca di dalam internet dan informasi dalam dunia maya sebaik itu, banyak sekali yang menakutkan dan mengerikan.
Tetapi kita perlu ingat, Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia bukan jauh ke depan, bukan di belakang, bukan di samping kiri kanan kita, tetapi Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya lega, walaupun secara manusia tidak ada orang, tetapi Tuhan bersama-sama dengan saya. Dan saya lega, saya katakan, saya diberikan keberanian untuk mengarungi kehidupan ini lagi. Hari esok ada dalam tangan Tuhan. Hari esok segala aktivitas dapat dikerjakan, dilaksanakan bersama dengan Tuhan. Yang berikut terus kalian pesan Tuhan kepada kita. Lihat Tuhan, jangan hanya lihat masalah, jangan hanya lihat manusia yang memberikan informasi yang menakutkan dan mengerikan, tetapi kita lihat Tuhan dan percaya Tuhan. Yang menentukan ini adalah Tuhan, bukan manusia. Manusia boleh merancang, manusia boleh membuat sesuatu keinginan dan kerinduan, tetapi yang menentukan itu Tuhan. Maka lihat Tuhan dan percaya Tuhan di dalam mengarungi kehidupan ini. Karena Tuhan yang menentukan, Tuhan yang melakukan melalui saudara dan saya. Tetapi kita tidak hanya lihat Tuhan dan percaya, tetapi kita harus bergerak maju untuk ke depan bersama-sama dengan Tuhan mencapai tujuan kita. Yang berikut saudara sekalian, takut itu berdampak buruk terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Kalau saya dan saudara mengalami ketakutan yang mengerikan ini, itu berdampak dengan diri kita, berdampak juga dengan orang lain. Saya dan saudara tidak berani melangkah, saya dan saudara tidak berani bergerak lagi. Saudara dan saya tahu inisiatif kreatif lagi karena takut. Semuanya buntu, semuanya hilang di dalam pemikiran dan perencanaan kita, dan kita berkata gagal. Saudara yang dikasih dalam Yesus, mengerikan bukan ketakutan kita. Maka di awal bulan ini, tahun ini saya mengajak kita menghayati itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, takut berdampak buruk, tidak menguntungkan bagi kita dan bagi sesama kita. Maka jangan hidup dalam ketakutan, tapi hidup dalam Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Siapapun kita, tidak terkecuali siapapun kita, pendeta, hamba Tuhan, majelis, umat Tuhan, pejabat-pejabat dunia ini seharusnya bersama-sama dengan Tuhan supaya dia sanggup mengarungi kehidupan ini. Karena kalau pesimis akan mempengaruhi orang lain, berdampak dengan dirinya, berdampak dengan orang lain. Yang berikut pelajaran dan pesan kita kepada kita, bersama-sama dengan Tuhan pasti ada kekuatan dan ada kemampuan. Bersama-sama dengan Tuhan pasti ada solusi, ada jalan keluar setiap masalah kita. Maka kita perlu bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan pasti kuat dan ada solusi, ada jalan keluar di dalam kesulitan kita. Orang tidak kuat karena biasanya dia jauh dari Tuhan. Biasanya dia tidak dekat dengan Tuhan, dan dia buntu dalam memikirkan ataupun memahami dan mencari solusi yang ada. Tapi ingin saya katakan saudara sekalian, kita bukan orang-orang yang hidup dalam ketakutan, tetapi kita hidup dalam mengikut Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita pasti kuat, pasti mampu, pasti sanggup mengarungi kehidupan ini, dan pasti ada jalan keluar setiap masalah kita, setiap kesulitan kita. Yang berikut apa yang kita buat di tengah situasi dan keadaan semacam ini? Yang terakhir ingin saya sampaikan, saya dan saudara perlu bersama-sama dengan umat Tuhan. Saya bersama dengan Tuhan, saudara bersama dengan Tuhan, saudara dan saya bersama-sama umat Tuhan. Kita tidak bisa terpisah. COVID boleh membuat kita negara, tapi kita tidak bisa, tidak diperbolehkan kita terpisah satu sama lain, karena kita sama-sama membutuhkan di dalam mengarungi kehidupan ini. Setiap orang itu sebagai makhluk sosial, dia membutuhkan sesama.
Maka yang paling saya katakan dalam rangka jemaat ini, kita perlu bersama-sama umat Tuhan, bersama dengan umat Tuhan. Evaluasi majelis dan KPR pada tanggal 1 kemarin, kita belum dapat sekarang intent dalam rangka seperti itu persahabatan. Kita belum dapat kita saling duduk dalam saling bersama-sama dalam berdiskusi bersama-sama. Tetapi saya katakan mungkin dalam kebersamaan kita bisa jabri satu sama lain. Maka Bapak Ibu sekalian perlu masuk di dalam grup kita supaya ada informasi, supaya dapat saling menguatkan, saling menunjukkan satu sama lain. Karena saya dan saudara membutuhkan itu. Supaya kita kuat, supaya kita punya keberanian, supaya kita kesanggupan dalam kehidupan ini, kita sesama umat Tuhan perlu bersama-sama, perlu ada komunikasi, perlu ada suatu kebersamaan dalam hal ini. Saudara sekalian, akhirnya untuk mengurangi atau menghilangkan takut, salah satu yang perlu kita pahami dan kita lakukan, tetap bersama-sama dengan umat, bersama-sama dalam komunikasi sebagai umat Tuhan, saling teguhkan dan saling membantu. Terkala yang lemah, berikan dorongan dan semangat sesama lain. Jangan informasi, wah memang susah dunia ini, memang dunia ini susah. Tidak ada yang berkata dunia ini menyenangkan sekarang. Tapi saya katakan, saudara sekalian, Tuhan bersama-sama dengan kita. Maka di tengah yang sulit semacam ini, katakan kepada sesama kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia sanggup membawa kita keluar dari masalah kita. Dia memberikan jalan keluar dalam persoalan kita. Bersama-sama dengan Tuhan. Firman Allah ini menolong kita, mengingatkan kita, dan mendorong kita untuk memasuki tahun 2021 ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Allah. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan, menyelesaikan firman Allah kepada kami semua, dan biarlah kami kuat, sanggup untuk tetap kuat dan tidak takut mengalami kehidupan ini. Kami dapat kuat dan tidak takut dan punya keberanian kalau kami bersama-sama dengan Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan kami bisa. Kami bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan, dan kami dapat solusi dalam setiap masyarakat. Berkati semua jemaat Tuhan, tolong mereka semua dan bimbing kami semua. Tanpa terkecuali dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat Tuhan atas kami semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.